Halo semua, perkenalkan nama saya Fanani Adisa Fitri, biasa dipanggil Fanani. Saya dari kelas MKI 2 tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Makeup Artist. Berikut cuplikannya. Halo, saya akan membahas presentasi saya yang berjudul Makeup Artist. Di sini berisi tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, serta teknik dalam seni tata rias. Untuk pengertian tata rias sendiri adalah seniman profesional yang menggunakan kulit, terutama wajah sebagai media karyanya. Fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan pada wajah dan menjadikan diri klien menjadi lebih percaya diri. Kategori dari MUA ada 3. Yang pertama ada korektif. Korektif sendiri terbagi menjadi tradisional dan modern. Lalu yang kedua ada fantasi. Dan yang terakhir adalah karakter. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian tata rias korektif. Tata rias korektif adalah untuk mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Wajah manusia memiliki kekurangan yang membuat penampilan kurang sempurna. Tata rias korektif menyamarkan kekurangan yang ada sehingga wajah tampil lebih sempurna. Lalu selanjutnya adalah perbedaan dari seni tata rias modern dan tradisional. Seni tata rias modern adalah riasan wajah pengantin yang perkembangannya berawal dari negara barat, khususnya Eropa, dengan karakteristik riasan yang simple, fresh, natural, namun tetap terlihat mempesona. Tata rias wajah pengantin modern lebih soft dibandingkan tata rias pengantin tradisional. Lalu tata rias pengantin tradisional adalah wujud dari suatu seni merias yang mengandung unsur keindahan yang meliputi tata rias wajah, tata rias kecantikan rambut, busana, dan aksesoris. Keunikan ragam tata rias pengantin Indonesia dipengaruhi oleh budaya, legenda, dan mitos yang ada, serta juga dipengaruhi oleh kondisi sosial historis masyarakat setempat. Lalu jenis-jenis tata rias tradisional. Yang pertama ada Jawa. Jawa sendiri terbagi menjadi 2, Yogyakarta dan Solo. Di Yogyakarta ada 3, yaitu Pais Ageng Kanigaran, dan Yogyakarta Putri. Dan di Solo sendiri ada Solo Putri dan ada Solo Basahan. Lalu untuk adat Sunda adalah Sunda Putri dan Sunda Siger. Batak ada Batak Karo, Tapanuli Selatan, dan Batak Toba. Dan yang terakhir adalah Minang tradisional. Filosofi Pais ada 4. Yang pertama adalah Panunggul, yang ada di tengah atau gajahan. Menggambarkan sesuatu yang baik, diharapkan agar kedua mempelai dapat menjadi pasangan yang lebih sempurna. Wanita selalu dihormati dan ditinggikan derajatnya. Lalu ada Pengapit yang ada di sininya. Itu lambangnya adalah mengontrol penunggul agar jalannya selalu lurus sehingga tidak ada rintangan yang berarti dalam mengarungi dan melambangkan bahwa segala sesuatu harus ada tujuan dan tepat sasaran, seperti dalam menentukan anggaran rumah tangga. Dan yang terakhir adalah duduk, mempunyai makna agar kedua mempelai selalu introspeksi diri dan dalam melaksanakan segala sesuatu tidak gegabah dan terburu-buru. Oh iya teman-teman, perbedaan dari Pais dari Jogja dan Solo itu ada terletak pada bentuknya. Yang di Jogja tuh bentuknya lebih kucing karena lebih mirip daun sirih. Kalau yang dari Solo tuh agak bentuknya kayak ujung telur. Lalu selanjutnya adalah corak Yogyakarta Pais Ageng, kerap dikenakan pada saat resepsi pernikahan. Maknanya adalah riasan adat tradisional ini biasa diaplikasikan pada pengantin. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa dan menguatkan batin agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terhindar dari petaka. Filosofinya terletak pada kain dodot motif sidongti yang mengandung harapan untuk kebahagiaan pengantin. Lampu merupakan simbol kesusilaan manusia. Ciri khas warna yang ada dalam corak Yogyakarta Pais Ageng adalah kain berwarna coklat, sepatu celok tutup lugu berwarna hitam bersulam benang emas, topi atau kuluk berwarna biru atau hitam, lalu jebakan siritaman berwarna kuning, hijau, dan merah, dan Pais pidinya berwarna hitam dan berada berwarna emas. Lalu yang kedua adalah corak Yogyakarta Pais Ageng Kanigaran. Biasa digunakan saat resepsi pernikahan. Maknanya adalah penunggul pada bentuk Pais ada di tengah dahi. Artinya sesuatu yang paling unggul, paling tinggi, paling besar, dan paling baik. Bentuk ini mengandung makna agar kedua pengantin menjadi manusia yang unggul. Filosofinya terletak pada kebaya panjang belulu berwarna hitam, bermakna harapan agar pengantin mempunyai kepribadian yang halus seperti kain lucu dan memancarkan sinar keagungan. Ciri khas warna ada terletak pada pakaian, bisa warna merah ataupun hitam. Sepatunya menggunakan sepatu tutup lugu, warnanya
disesuaikan dengan pakaian, topi atau kuluk berwarna biru atau hitam, lalu jubah ceritaman berwarna kuning, hijau, dan merah. Paisnya menggunakan bidi warna hitam dan pradi warna emas. Baik teman-teman, jubah ceritaman itu bunga yang ada di samping poni. Lalu corak Kyokyo Putri, kerap dikenakan pada saat resepsi pernikahan. Maknanya adalah bahwa pengantin sudah mengambil keputusan dengan bertekad bulat untuk memulai rumah tangga dengan cinta yang tak akan pernah ada putusnya. Filosofinya adalah motif batik sido luhur. Sido artinya jadi, lalu jadi adalah menjadi, sedangkan luhur mengandung pengertian terpuji, tinggi, dan berwibawa. Untuk ciri khas warnanya adalah pakaian berwarna merah atau hitam, sepatu selop tutup ludu warna senada, topi atau kuluk berwarna biru atau hitam, jubah taman berwarna merah, serta menggunakan paes bidi warna hitam tanpa perada emas ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah corak solobasan. Ini digunakan untuk resepsi pernikahan. Maknanya adalah simbolisasi berserah diri kepada kehendak Tuhan akan perjalanan hidup yang akan datang. Filosofinya dari Pendapat sendiri yang memiliki makna berpegang pada filosofi derajat mulia yang layak dikenakan pasangan pengantin. Ciri khas warnanya adalah kain berwarna hijau dan kuning, sepatu selop tutup ludu warna hitam dengan benang emas, topi atau kuluk berwarna biru atau kuning, paes menggunakan lota berwarna hijau tua, dan eyeshadow berwarna coklat dan hijau. Perbedaan kain batik dalam solobasan dan Yogyakarta Paes Ageng adalah warna kainnya. Kalau di Jogja lebih gelap dan di Solo itu lebih terang. Terus juga paesnya di Solobasan itu warnanya hijau. Lalu corak Solo Putri kerap digunakan pada saat resepsi pernikahan juga. Maknanya adalah wujud kesopan santunan masyarakat Jawa dalam kesemua detail tata rias dan busana. Pengantin Solo Putri ini tertuang pelajaran-pelajaran yang harus diketahui pengantin agar membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Filosofinya adalah kebaya geludru motif berbentuk tumbuh-tumbuhan, memiliki makna kesinambungan. Filosofinya dekat dengan bumi, tidak merusak bumi, selalu bergandengan, tidak ada putus. Untuk ciri khasnya sendiri, pakaian berwarna hitam, sepatunya menggunakan selop tutup berwarna hitam dengan benang emas, topi kuluknya berwarna hitam ataupun belangkon coklat, jadi ada dua pilihan. Lalu paesnya menggunakan pidi berwarna hitam tanpa perada dan eyeshadow berwarna coklat dan hijau. Lalu kita bergeser sedikit ke daerah Jawa Barat, ada corak Sunda Sigar. Kerap dikenakan pada saat resepsi pernikahan. Maknanya adalah ciri khas adat ini adalah mempelai perempuan memaknai mahkota sigar, yaitu sejenis hiasan kepala sebagai lambang status terhormat yang sakral. Ini juga berarti meletakkan kehormatan dan sikap bijak sebagai hal pokok yang harus dijunjung. Filosofinya terletak pada 7 kembang goyang, yaitu dilambangkan sebagai pembawa rezeki dan cari-cari kebaikan untuk pasangan pengantin. Angka 7 yang berarti 7 kebajikan. Lalu untuk ciri khasnya adalah eyeshadow berwarna hijau, pakaian berwarna kuning atau krem, sepatu selop tertutup warna menyesuaikan pakaian, dan topinya bernama bendo berwarna terang. Lalu yang selanjutnya adalah corak Sunda Putri yang dipakai Raisa sama Hamis waktu nikahan kemarin. Kerap dikenakan pada saat akad ataupun resepsi pernikahan. Maknanya adalah merupakan tradisi pengantin Sunda secara umum. Para mempelai wanita mengenakan sanggul berbentuk puspasari dengan hiasan rojo bunga, kembang goyang, dan tiara kecil. Tiara kecil itu yang mahkota. Lalu filosofinya adalah daun sirih dikenakan di kenang pengantin wanita sebagai simbol penolak bala. Ciri khasnya adalah eyeshadow berwarna hijau, pakaian berwarna putih, sepatu selop tertutup berwarna putih, atau topi atau bendo berwarna putih. Jadi serba putih ya teman-teman. Lalu adalah ada tapanuli selatan. Maknanya adalah perempuan menggunakan sebuah bulang. Bulang sendiri memiliki arti sebagai lambang kemuliaan dan merupakan simbol struktur kemasyarakatan. Filosofinya terletak pada baju kudang, yaitu terbuat dari bahan bulu, melambangkan magis. Lalu ada ragam hias geometris, tumpal andan sebagai lambang pertahanan atau penjagaan. Di bagian dada songket terdapat ragam hiasan flora, motif bunga, melambangkan keselamatan dan murah rezeki. Ciri khas warnanya ada di pakaian berwarna cerah dan alas kakinya disesuaikan oleh pakaian. Lalu ada adat Batak Toba. Maknanya adalah kesucian pernikahan dalam budaya Batak, kecantikan bagi pengantin, dan kebajikan bagi pasangan yang akan menikah beserta seluruh keluarganya.
Filosofinya terletak pada baju kurung terbuat dari bahan bludru melambangkan magis. Lalu ada ulos ragi hotam, yaitu ragam jenis fauna seperti biawak yang terdapat pada bagian ujung ulos, berfungsi untuk menangkal roh jahat. Dan motif pisoran melambangkan keselamatan. Oh my god, it's so easy game. Langlow, ada batak koba kerap dikenakan pada saat resepsi pernikahan. Maknanya adalah kesucian pernikahan dalam budaya Batak, kecantikan bagi pengantin, dan kebaikan bagi pasangan yang akan menikah bersama seluruh keluarganya. Filosofinya terletak pada baju kurung terbuat dari bahan bludru yang melambangkan magis, serta diulas lagi wetang yang ada motif biawak, dan itu artinya sebagai penangkal roh jahat, dan motif pisoran melambangkan keselamatan. Untuk ciri khas warnanya adalah pakaian berwarna putih, alas kaki disesuaikan dengan pakaian, dan sortali berwarna merah. Lalu yang terakhir dari adat tradisional adalah adat Minang, yaitu maknanya melambangkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Filosofinya Sugeng menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang wanita setelah menikah. Ciri khas warnanya ada pakaian berwarna merah, alas kaki disesuaikan dengan. Selanjutnya saya akan membahas sejarah makeup modern. Awal mula budaya makeup modern muncul pada tahun 2000 dikarenakan arus globalisasi yang semakin menjamur. Momen berharga bagi makeup berwarna metalik pastel, tampilan bibir merah jambu serta tibahan colored glass menjadi sangat marak, serta alis yang dibentuk dengan terdefinisi dan bibir yang berwarna pink pekat juga unik, dan juga tampilan yang wow. Sekarang untuk tahun ini tampilan makeup lebih natural dan sempurna. Untuk penggunaan eyeshadow lebih dominan serta warna dan untuk lipstick cenderung ke matte dengan warna marron dan nude yang paling banyak digemari. Lalu saya akan membahas jenis-jenis tata rias modern metalik. Tata rias metalik yang sedang booming juga jadi salah satu inspirasi makeup wedding yang cantik dan mempesona. Kamu bisa mengaplikasikan warna-warna metalik seperti biru, turquoise, pink, dan warna metalik lainnya pada mata untuk menciptakan kesan mata yang menyala dan hidup. Seimbangkan dengan warna bibir yang lebih kalem dan anggun ya teman-teman. Ciri khasnya adalah menggunakan eyeshadow berwarna dan dilapisi glitter eyeshadow. Lalu wingcade eyeliner dan eyelashes tebal panjang lentik serta lipstick yang soft dan full dengan warna kalem. Lalu yang kedua adalah, yang tadi tren ini booming pada tahun 2018 ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah matte. Di tengah tren makeup glowing, tampilan matte ternyata tetap digemari. Alasannya yang lain karena glamor yang ditawarkan oleh makeup matte. Buat menonjolkan kesan matte pada makeup, kamu perlu fokus ke pilihan eyeshadow dan liner. Selain itu, coba deh buat contour yang lebih mendalam di area sekitar pipi biar wajah kamu terlihat lebih seksi. Ciri khasnya adalah menggunakan eyeshadow berwarna gelap, eyelashes yang lebat, tebal dan lentik, lipstick berwarna natural atau nude. Tren ini booming di tahun 2019 ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah makeup bold. Riasan dengan warna bold juga bisa jadi salah satu inspirasi makeup untuk pernikahan seperti dalam foto di atas. Untuk mendapatkan tema riasan yang sempurna, kamu bisa padukan warna-warna yang cenderung gelap, seperti lipstick warna plum dan kombinasi riasan mata burgundy. Pastikan warna tersebut sesuai dengan warna kulitmu karena tidak semua kulit bisa terlihat cantik dan pas. Ciri khasnya adalah menggunakan eyeshadow berwarna gelap, eyelashes yang tebal panjang dan lentik, serta lipstick berwarna natural atau nude. Lalu yang terakhir adalah flawless. Tren makeup saat ini lebih berfokus pada tampilan flawless dan natural, dengan sedikit sentuhan glowing sehingga menonjolkan kecantikan alami dari perempuan. Ciri khasnya sendiri adalah eyeshadow berwarna natural atau nude, lipstick berwarna natural atau nude, tidak menggunakan banyak alas bedak, dan finish look-nya adalah glowing. Tren ini sudah booming sejak tahun 2017. Lama ya. Lalu, saya akan membahas pengertian tata rias fantasi. Pengertiannya adalah seni tata rias yang bertujuan untuk membentuk kesan wajah model menjadi hayalan yang diangan-angankan, tetapi segera dikenali oleh yang melihatnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan imajinasi yang tinggi dari sebuah cerita tentang sosok tertentu, tokoh tertentu, atau benda tertentu. Lalu di sini saya akan membahas tentang tata rias fantasi Korea. Untuk tujuan riasan ini adalah banyak digunakan dalam
lomba ataupun karnaval karena tidak ada batasan atau ketentuan apapun dalam melakukannya. Jadi sangat tergantung imajinasi kalian. Lalu selanjutnya saya akan membahas tata rias fantasi cosplay. Kalian pada tahu kan pasti cosplay. Cosplay adalah singkatan dari costume play dan berusaha untuk menjadi karakter yang ada di dalam manga, anime, dan game. Dengan membuat dan memakai kostum yang sama seperti karakter tersebut. Yang pertama ada 7. Yang pertama ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah anime. Dengan mengikuti sama persis karakter tokoh yang diinginkan, mulai dari baju, tatanan rambut, make up, Lalu yang selanjutnya adalah tata rias fantasi cosplay. Pasti pada tahu kan cosplay itu apa? Cosplay adalah singkatan dari costume play dan berusaha untuk menjadi karakter yang ada di dalam manga, anime, dan game dengan membuat dan memakai kostum. Lalu yang selanjutnya adalah tata rias fantasi cosplay. Pasti pada tahu kan, cosplay adalah singkatan dari costume play dan berusaha untuk menjadi karakter yang ada di dalam manga, anime, dan game dengan membuat diri Lalu selanjutnya adalah tata rias fantasi cosplay. Cosplay adalah singkatan dari costume play dan berusaha untuk menjadi karakter yang ada di dalam manga, anime, dan game dengan membuat dan memakai kostum yang sama seperti karakter tersebut. Ada 7 ya teman-teman jenisnya. Yang pertama adalah anime. Dengan mengikuti sama persis karakter tokoh yang diinginkan, mulai dari baju, tatanan rambut, make up yang mirip dengan tokoh aslinya. Yang kedua adalah game. Biasanya berupa tokoh robot, karakter fantasi, dan karakter yang ada pada game lainnya. Yang ketiga adalah tokusatsu. Para cosplayer tidak memperlihatkan wajahnya atau biasa menggunakan topeng seperti tokusatsu pada umumnya. Yang keempat adalah gothic. Ciri khas nuansa pakaian serba gelap membuat para penggunanya terlihat lebih misterius. Yang kelima adalah original. Merupakan hasil pikiran seseorang yang direalisasikan menjadi sebuah kostum yang kemudian mereka gunakan dalam acara Jepang. Yang keenam adalah Harajuku. Banyak cosplayer yang memiliki karakter dengan busana Harajuku yang kemudian dijadikan bahan untuk bercosplay. Yang terakhir, yang ketujuh adalah original. Dapat menjadi siapa saja dan apa saja seperti yang kita inginkan. Ini adalah contoh-contoh gambarnya. Yang pertama adalah anime, yang kedua adalah game, yang ketiga adalah tokusatsu, itu kayak robot-robot gitu, bisa aja kayak Power Rangers. Terus selanjutnya adalah gothic, yang kelima original, yang keenam Harajuku, dan yang terakhir oleh setuju adalah random. Misalnya mau jadi Iron Man gitu. Lalu ada tata rias karakter. Tata rias karakter adalah tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal umur, watak, bangsa, sifat, dan ciri-ciri khusus yang melekat pada tokoh. Ada yang spesial dari prosedur tata rias karakter, yaitu ada lembar desain yang dapat membantu sang perias. Jadi proses merias itu menjadi lebih efektif karena penata rias dapat menyiapkan sekaligus mengontrol kebutuhan bahan yang akan dipakai. Lalu ada tata rias special effect. Tujuan riasan ini adalah penata riasan membuat riasannya juga tetap berpacu pada naskah yang sutradara inginkan. Penata rias harus tetap cekatan dan kreatif mewujudkan tata rias yang keren demi kelangsungan produksi film. Menurut kalian, penting nggak sih tata rias dalam sebuah film atau televisi? Jawabannya adalah sangat penting, karena dalam sebuah produksi harus berpacu pada pengadeganan yang berupa setting make up atau wardrobe, lighting, dan ekspresi yang sudah menjadi sebuah satu kesatuan. Ini adalah sebuah contoh si Joker sebelum dan sesudah make up. Beda banget kan? Lalu saya akan membahas cara membuat riasan luka bakar. Luka bakar adalah luka disebabkan oleh kebakaran yang terjadi pada bagian tubuh. Untuk membuat luka bakar sendiri juga membutuhkan bahan pengganti seperti latex, shadow, minyak zaitun, dan bisa juga dibutuhkan darah buatan. Pertama-tama, ambil bahan pengganti latex dan letakkan pada bagian yang seolah terbakar, misalkan pada tangan. Lalu buat melebar dan tidak beraturan, beri pewarnaan dengan menggunakan eyeshadow warna hitam.
pada merah pada bagian atas bahan pengganti latex. Lalu bagian pinggirnya diberi eyeshadow warna hitam yang disapukan dari luar pada kulit dan ke arah dalam pinggiran bahan pengganti latex sehingga memberikan kesan hangus. Lalu berikan olesan darah dan yang paling terakhir adalah berikan minyak zaitun di atasnya. Lalu saya akan membahas teknik-teknik riasan. Yang pertama ada teknik menggambar alis, teknik menggambar mata, teknik menggambar bibir, teknik menggambar koreksi bentuk hidung, dan teknik menggambar koreksi bentuk dagu. Yang pertama adalah teknik menggambar alis. Teknik menggambar alis. Makeup alis akan membentuk dan memberi perhatian pada mata. Hampir semua alis perlu diperhitam dan diiriskan. Ada sebagian alis yang harus diperpanjang. Cara yang utama adalah bagaimana agar gambar alis kelihatan wajar. Pilihlah shade yang sesuai dengan warna rambut dan mengikuti bentuk alis. Untuk cara menggambar alis adalah untuk kepala depan rendah, lengkungan yang rendah membuat kepala menjadi sangat rendah. Untuk mata lebar dapat dibuat tampak sempit dengan memperpanjang garis alis ke ujung mata. Lalu untuk mata yang berhimpit dapat dibuat agar kelihatan agak jauh dengan cara membuat jarak antara alis menjadi lebih lebar dan diperluas keluar. Untuk muka bulat membuat wajah kelihatan lebih sempit, dibuat lengkungan dahi yang tinggi mulai garis di atas tepi mata diperpanjang ke ujung tulang pipi. Lalu untuk muka panjang, bayangan wajah dapat diperpendek dengan membentuk alis lurus di lengkungan dan dibuat kecil pada ujungnya saja. Lalu untuk muka segi empat, muka akan kelihatan lebih lonjong jika lengkungan ujung alis tinggi. Lalu untuk yang terakhir adalah semua patokan di atas dapat berubah bila dikehendaki bentuk alis yang memanjang. Yang paling pokok dalam bentuk alis harus disesuaikan dengan bentuk wajah, eyeshadow, dan eyeliner. Dan warna rambut ya teman-teman. Karena kalau misal rambutnya coklat, alisnya hitam kan gimana ya? Lalu adalah teknik menggambar bibir. Untuk bibir tebal adalah dapat disisihati agar lebih tipis dengan cara membuat garis bibir agak ke dalam, baik bagian atas maupun bagian bawah. Yang kedua adalah bibir tipis. Pakailah kaos bibir untuk pemakaian lipstiknya. Cara mengoleskannya dilebihkan dari garis bibir AC ya teman-teman. Untuk bibir kecil, gunakan pensil bibir untuk membentuk garis bibir yang baru dengan cara membuat garis bibir di luar bibir asli dan mengoleskan lipstik sesuai dengan garis bibir baru. Lalu yang terakhir adalah bibir miring ke atas dan ke bawah. Sudut bibir miring ke atas dan ke bawah atau asimetris dapat dibentuk dengan mengoleskan lipstik pada sisi bibir yang tidak seimbang. Lalu teknik yang ketiga adalah menggambar mata. Untuk mata biasa, eyeliner dibuat penuh di atas tipis dan lalu yang ketiga adalah teknik menggambarkan mata. Untuk mata biasa, eyeliner dibuat penuh di atas tipis dan pada sudut mata di luar eyeliner dilebihkan ke atas sedikit mendatar. Untuk mata bulat, eyeliner dibuat penuh menurut bentuk mata. Pada sudut mata dilebihkan sedikit dan pada bagian bawah mata eyeliner dibuat mulai 3/4 mata. Untuk mata sipit, pada mata sipit eyeliner dibuat penuh dan agak besar menurut bentuk mata. Lalu sudut mata di bagian luar dilebihkan sedikit, boleh agak ke atas. Untuk teknik yang keempat adalah menggambar koreksi bentuk hidung. Yang pertama, batang hidung terlalu tinggi atau mancung. Bagian tengah batang hidung diberi warna gelap atau shading, dan bagian atas serta bawah diberi warna terang atau highlight. Untuk yang kedua, hidung terlalu besar. Pada bagian batang hidung diberi warna terang, highlight, dan di kedua tepinya diberi warna gelap, shading. Untuk yang ketiga, hidung yang panjang. Kedua sisi hidung diberi warna yang agak gelap, tetapi tidak perlu sampai ke ujung hidung. Dan pada bagian batang hidung diberi sedikit warna terang. Untuk yang keempat, hidung yang pendek. Kebelah sisi hidung diberi warna gelap, dan pada bagian tengah batang hidung diberi dasar bedak yang warnanya terang. Dan untuk yang terakhir, hidung yang mencuat ke atas. Dari tengah punggung hidung sampai ke ujung hidung diaplikasikan bayangan gelap. Lalu teknik menggambar koreksi bentuk dagu. Yang pertama, dagu yang terlalu mundur. Aplikasikan shading pada seluruh dagu dan daerah dagu bagian bawah sampai ke bagian leher. Aplikasikan bayangan gelap atau shade. Yang kedua, dagu yang terlalu maju. Aplikasikan shading pada daerah dagu bagian depan yang menonjol. Yang ketiga, dagu terlalu panjang. Aplikasikan shading pada daerah dagu bagian depan.
Yang keempat, dagu rangkap atau double chin. Aplikasikan shading pada daerah dagu yang menggantung atau menumpuk sampai ke bagian mana nih? Bagian leher ternyata. Lalu ternyata ada teknik baru nih teman-teman. Yang pertama ada teknik airbrush. Airbrush makeup merupakan teknik pengaplikasian makeup dengan menggunakan sebuah alat khusus bernama airbrush spray gun yang mengandalkan tekanan udara. Teknik ini sebenarnya sama persis dengan cara yang diterapkan para ahli otomotif saat mengecat mobil. Ciri khasnya adalah menggunakan produk makeup khusus berbahan cair atau liquid. Lucu sih ini. Lalu teknik baru yang selanjutnya adalah bakar foundation atau sosis bakar. Mencampurkan beberapa foundation lalu dibakar sehingga seluruh active ingredients yang terdapat di dalam foundation akan menguap atau melebur. Dengan begitu foundation akan cenderung lebih matte, awet, dan tahan air saat diaplikasikan di wajah. Ciri khasnya adalah finish look-nya matte. Oke teman-teman, saran dari kreatornya sih kalau lagi bakar sosis atau lagi bakar foundation tuh langsung diaplikasiin ke muka ya, jangan dibiarin gitu. Nanti susah dibuat. Lalu yang teknik baru yang terakhir adalah botox face tip. Botox face tip. Teknik baru yang terakhir adalah botox face tip. Gunakan sebuah face tip dan karet elastis lalu dipasangkan di belakang kepala. Dianjurkan untuk mengurai rambut agar karet elastis tidak terlihat. Botox face tip membantu penggunanya agar mendapatkan hasil kulit yang lebih kencang. Tren ini sangat terkenal di Amerika loh. Ciri khasnya adalah harus menggunakan face tip. Lalu hairdo-nya rambut diurai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penulisan. Terima kasih karena sudah mau menonton. Sama-sama.